Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rakarim, salah satu ketua nomor 2025. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan aplikasi ARSMAP dalam acara keempat untuk praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul arahan fungsi kawasan atau scoring. Nah, untuk data yang digunakan pada acara ini yaitu peta batas administrasi yang sudah kita gunakan pada acara-acara sebelumnya, yaitu untuk memunculkannya. Sebelumnya kita ini pilih untuk frame-nya, kemudian oke. Untuk memunculkan peta batas administrasi, kita klik kanan pada layer, kemudian pilih add data, dan pilih batas administrasi. Kemudian add, maka akan muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buat untuk batas administrasi yang baru, yang akan kita merge nantinya dan kita overlay untuk peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng. Nah, caranya yaitu kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian data, kemudian pilih export data. Nah, di sini kita pilih untuk foldernya. Jika foldernya sudah sesuai, kemudian kita ubah namanya menjadi batas administrasi. Kemudian save, kemudian oke. Yes. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kita unchecklist saja untuk batas administrasi yang lama. Kemudian kita pilih. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan untuk ketiga wilayah yang ada di sini menjadi satu. Nah, caranya kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian edit feature, kemudian set editing. Nah, jika sudah, maka edit toolsnya bisa kita gunakan. Kita pencet, kemudian kita pilih untuk wilayah yang akan kita gabungkan. Jika sudah, kemudian kita klik editor, kemudian merge. Oke. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya, kemudian pilih editor kembali, kemudian stop editing. Yes. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat untuk peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng. Nah, caranya kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian data, export data. Di sini kita ubah namanya menjadi curah hujan, kemudian jenis tanah, dan kemiringan lereng. Kemudian langkah selanjutnya, jika peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng sudah terbentuk, maka kita akan membagi masing-masing petanya menjadi 5 bagian. Nah, untuk langkah tersebut kita lakukan satu persatu. Jadi kita harus meng-unchecklist kedua peta lainnya. Di sini saya akan meng-unchecklist jenis tanah dan kemiringan lereng. Jadi yang kita lakukan pembagian per wilayah itu untuk peta curah hujan terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik kanan, kemudian edit feature, kemudian start editing, kemudian pilih edit tools, pilih pada bagian peta curah hujannya, kemudian pilih cut polygon tools. Nah, di sini dibagi ke 5 bagian. Jika sudah, kemudian pilih editor dan stop editing. Yes. Nah, langkah yang sama kita lakukan untuk peta jenis tanah dan peta kemiringan lereng. Jika sudah melakukan pembagian ke tiap-tiap peta yang menjadi 5 bagian, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan nilai skor pada masing-masing petanya. Nah, di sini kita akan melakukan scoring untuk peta curah hujan terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table, kita klik kanan, kemudian Open Attribute Table,
Kemudian langkah selanjutnya kita membuat kolom untuk nilai skor sesuai dengan klasifikasi yang ada. Caranya kita pilih add field. Kemudian di sini kita tuliskan untuk skor CH. Kemudian type-nya kita ganti long integer, kemudian OK, yes. Nah, kemudian kita start editing pada curah hujan, yaitu edit feature, kemudian start editing. Nah, di sini nilainya kita ganti sesuai dengan klasifikasi yang ada, yaitu 10, 20, 30, sampai 50. 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kemudian kita stop editing jika sudah selesai menginput datanya. Kemudian kita melakukan langkah yang sama untuk peta jenis tanah dan peta kemiringan lereng. Jika sudah melakukan scoring pada 3 peta yang ada, yaitu curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengoverlay ketiga peta tersebut. Caranya yaitu kita pilih ke processing, kemudian pilih union. Nah, pada input feature kita masukkan untuk kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Jika sudah, kemudian untuk outputnya kita ubah namanya menjadi overlay. Jika sudah, save, kemudian OK. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai union ini berhasil atau tidak. Jika sudah terbentuk, jika union berhasil dan sudah terbentuk overlay, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita uncheck saja untuk peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan untuk total skor yang sudah kita lakukan pada masing-masing tadi. Nah, caranya kita klik kanan pada overlay, kemudian open attribute tabel. Di sini kita tambahkan untuk kolom total score. Caranya add field, kemudian di sini kita isikan total score. Kemudian untuk tipenya kita ubah menjadi long integer, kemudian OK, yes. Kemudian kita klik kanan pada total score, kemudian build calculator, yes. Nah, di sini kita masukkan untuk skor KL, kemudian tambah, kemudian skor CH, tambah, dan skor CT. Kemudian OK, maka akan muncul untuk jumlah skor ketiga skor sebelumnya. Kemudian jika sudah, maka kita akan memasukkan keterangan dari total skor yang ada di sini agar sesuai dengan klasifikasi arahan fungsi kawasan. Nah, caranya kita pilih add field lagi, kemudian kita isikan keterangan. Tipenya kita ubah menjadi teks. Di sini kita ubah menjadi 100 untuk memuat jika nantinya akan kita masukkan untuk kalimat yang panjang agar tidak terpotong. Kemudian pilih OK, yes. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan memasukkan untuk keterangannya. Nah, untuk caranya langkah selanjutnya yaitu kita pilih select by attribute, kemudian di sini kita pilih total score. Nah, kemudian kita pilih lebih dari sama dengan, kemudian masukkan nilai 45 karena pada tabel arahan fungsi kawasan itu untuk klasifikasi yang terakhir yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman, itu total skornya antara 45 sampai 90. Jadi di sini kita masukkan untuk nilai 45, kemudian N, kemudian total skor lagi,
kemudian kurang dari sama dengan, dan 90. Kemudian apply. Jika sudah, maka di sini akan terpilih untuk nilai total skor yang berada di range antara 45 sampai 90. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik kanan, kemudian klik kalkulator, pilih yes. Nah, di sini kita masukkan untuk keterangan dari range 45 sampai 90, yang mana di sini yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Sebelumnya kita kasih tanda petik terlebih dahulu, kawasan fungsi budidaya tanaman. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama sampai klasifikasi yang terakhir, yaitu kawasan fungsi lindung pada range skor 181 sampai 225. Jika semua sudah terisi, ini bisa kita close aja. Ini juga kita close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jika muncul seperti ini, maka yang harus kita lakukan yaitu pilih editor, kemudian start editing. Oke. Maka di sini editor akan bisa berfungsi, kemudian kita pilih untuk semua bagian wilayahnya. Nah, jika sudah, kemudian stop editing. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan pada overlay. Nomor overlay, kemudian properties. Kemudian kita pilih simbologi, kategoris. Nah, pada value field ini kita pilih keterangan. Kemudian kita add all value. Nah, di sini kita pilih warnanya bebas. Nah, jika sudah, kemudian apply, maka akan muncul warna seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita blok untuk seluruh kawasan, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties for all symbol. Kemudian di sini kita pilih outline color-nya berubah menjadi no color agar batas-batasnya itu tidak terlalu terlihat, agar tidak bergaris seperti itu. Kemudian klik OK, apply. Kemudian kita pilih labels. Nah, untuk label feature in this layer kita checklist, kemudian label field-nya kita ubah menjadi keterangan yang terakhir tadi. Kemudian ini kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya kita ubah menjadi 10. Untuk placement properties-nya kita ubah menjadi remove duplicate labels, kemudian OK dan apply. Kemudian klik OK, maka akan muncul pembagian kawasan seperti ini. Jika sudah, maka tahapan langkah untuk scoring atau penentuan arah fungsi kawasan sudah selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.